kerja dari pembangkit listrik tenaga uap. Ah, di seluruh dunia, listrik sebagian besar dihasilkan dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yaitu sekitar 86% angka presentasi. Hal ini dikarenakan efisiensinya tinggi. Selain itu, di Indonesia sendiri itu memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak. Selanjutnya, ada bagian-bagian utama di PLTU. Yang pertama, ada boiler. Boiler sendiri berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Yang selanjutnya ada turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi putar. Turbin berada pada satu poros generator, sehingga saat turbin berputar, generator ikut berputar. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor sendiri mengubah uap air dari turbin menjadi air. Dan selanjutnya itu ada generator. Generator itu sendiri berfungsi untuk mengubah energi putar yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada prinsip kerja dari PLTU sendiri. PLTU menggunakan siklus tertutup, di mana dalam siklus ini menerapkan siklus rangkaian ideal. Siklus ini merupakan pengaturan dari tekanan suhu untuk mengubah air menjadi uap maupun uap menjadi air. Pertama-tama, air dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler, air tersebut akan dipanaskan sehingga air akan berubah menjadi uap panas bertekanan tinggi. Uap panas bertekanan tinggi tersebut akan diarahkan menuju ke turbin sehingga turbin dapat berputar. Turbin yang satu poros dengan generator akan membuat rotor pada generator tersebut akan berputar sehingga generator akan dapat menghasilkan listrik. Uap panas dari turbin tersebut akan dialirkan ke dalam kondensor. Dalam kondensator, uap tersebut akan didinginkan dengan air bersuhu rendah sehingga uap tersebut akan berubah menjadi air kembali. Air tersebut akan dialirkan menuju boiler untuk dipanaskan dan berubah menjadi uap kembali. Siklus ini menjadi siklus tertutup dan terus berulang. Air di sini adalah air yang bersifat demin. Air demin adalah air yang telah dihilangkan mineralnya sehingga mempunyai kemampuan kantar yang amat sangat kecil. Sebagai pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia, PLTU mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama adalah murah. Energi dari batu bara sangat murah. Harganya cenderung tidak naik dan bahkan tidak turun. Selanjutnya, ada PLTU sendiri continue, predictable, dan dapat diandalkan. PLTU dapat bekerja secara 24 jam hari secara kontinu. Selanjutnya, dari segi batu bara sendiri, cadangan batu bara di dunia cenderung lebih berlimpah. Kemudian dari sifat batu bara yang mudah terbakar, sehingga mudah menghasilkan energi. Dan infrastruktur untuk pertambangan, pemrosesan, transportasi, dan penggunaan batu bara sudah tersedia dan mudah disimpan, ditransportasikan, dan digunakan, tidak seperti sumber energi primer jenis lain. Selanjutnya, untuk akhir dari sisa batu bara sendiri dapat digunakan di industri lain, seperti di industri semen dan Indonesia. Batu baranya dapat dihasilkan dari negara sendiri tanpa mengekspor dari negara lain. Dan yang terakhir itu ada load factor yang sangat tinggi. PLTU memiliki load factor yang tinggi, bisa mencapai 80%. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan pembangkit listrik tenaga uap itu sendiri, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran batu bara akan menghasilkan zat yang berbahaya bagi kesehatan. Efek paling terburuk ialah penyakit pernapasan. Yang kedua, PLTU atau pembangkit listrik tenaga udara juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran. Sisanya ini berasal dari zat yang sangat beracun. Yang terakhir, selain itu, udara yang ada di sekitar lingkungan
menyebabkan kualitas udaranya itu menurun. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.